Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya tadfa'a anhum amwaluhum wala auladuhum minallah ay 'adzabihi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak keturunan mereka tidak akan dapat digunakan untuk menolak dari siksa Allah sedikit pun jua. Wa ulaika hum waqudun nar. Dan merekalah bahan bakar api neraka. Bi fathil wawi ma tuqaddu bihi. Lafadz waqud dengan wawu yang dibaca fathah memiliki makna perkara yang menjadi bahan untuk pembakaran. Jadi waqudun nar maknanya adalah bahan bakar api neraka. Jadi orang-orang kafir nanti di akhirat mereka tidak hanya dibakar di neraka, bahkan merekalah yang menjadi bahan bakar api neraka itu sendiri. Ini menunjukkan betapa beratnya siksaan yang akan mereka dapatkan di akhirat kelak. Ya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Da'buhum ka'dabi ka'adati ali fir'auna walladzina min qablihim minal umami ka'adin wa thamud. Kebiasaan mereka adalah seperti kebiasaan kaum Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka, seperti kaum Ad dan kaum Thamud. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadhamullah ahlakahum bidunubihim. Maka mereka dibinasakan oleh Allah disebabkan dosa-dosa mereka. Wal jumlah mufassiratu lima qablaha. Kalimat kadzabu bi ayatina merupakan tafsir dari kalimat yang sebelumnya, yakni kalimat kadzabi ali fir'aun. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksaannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini adalah ayat yang menghibur hati Nabi agar Nabi Muhammad SAW tidak terlalu bersedih atas keingkaran orang-orang kafir terhadapnya. Karena pengingkaran seperti itu juga sudah dialami oleh Nabi Musa yang mendapatkan pengingkaran dari Fir'aun. Begitu juga nabi-nabi terdahulu yang mendapatkan pengingkaran yang keras dari kaumnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa apa yang menimpa kaum kafir terdahulu, yakni kehancuran dan kebinasaan karena keingkaran mereka, juga akan dialami oleh orang-orang yang ingkar pada Nabi Muhammad SAW. Pada ayat-ayat selanjutnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan contoh konkret kehancuran orang-orang yang ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari kita lanjutkan pembacaan kajian kita. Wa nazala lamma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-yahuda bil islami ba'da marji'ihi min Badr. Ayat berikut ini turun ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh orang-orang Yahudi masuk Islam sekembalinya dari perang Badar. Faqalu la yaghurrannaka an qatalta nafaron min Quraisy aghmaron la ya'rifuna al-qital. Maka mereka pun menjawab, janganlah kamu terperdaya hanya karena berhasil membunuh sekelompok pasukan Quraisy yang kacau balau dan tidak tahu memegang senjata. Ya, intinya orang-orang Yahudi itu menolak ajakan untuk masuk Islam dengan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Qul ya Muhammadu lilladzina kafaru minal yahud. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang kafir dari golongan Yahudi. Satughlabuna bitta'i wal ya'i fid dunya bil qatli wal asyri wa daribil jizyati wa qad waqa'a dzalik. Kamu nanti akan menderita kekalahan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun penderitaan di dunia adalah dengan dibunuh, ditawan, dan membayar upeti. Dan hal itu akhirnya betul-betul terjadi pada mereka. Wa tuhsyaruna bil wajhaini fil akhirati ila jahannama faqad fatadkhulunaha wa bi'sal mihad al-firash hiya. Dan di akhirat kelak mereka akan digiring ke neraka jahanam lalu dimasukkan ke dalamnya.
dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk hamparan tempat tinggal. Pemirsa, pada lafaz satu labuna dan lafaz wa tuhsyaruna di sana ada dua macam qiraah. Imam Hamzah dan Imam Kisai membaca dengan memakai ya menjadi sayughlabuna dan wayuh syaruna. Sedangkan imam yang lain membaca dengan memakai tak sehingga dibaca satu labuna dan watuh syaruna. Qad kana lakum ayatun ibratun wa dzukirul fi'lu lil fasli fi fi'ataini firqataini iltaqata yauma badrin lil qital. Sesungguhnya telah ada bagi kamu ayat atau pelajaran pada dua golongan yang bertemu di hari Badar untuk berperang. Lafaz kana di sini memakai bentuk mudzakkar padahal khabarnya dalam muannas. Ini adalah karena telah dipisah oleh lafaz lakum. Atau sebenarnya bisa juga pakai alasan karena khabarnya adalah muannas majazi, maka boleh menggunakan mudzakkar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah ay ta'atih wa humun nabiyyu wa ashabuh. Salah satu golongan itu mereka bertempur di jalan Allah, artinya mereka berperang dalam rangka ketaatan atau menjalankan perintah Allah. Mereka adalah Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat. Wa kanu thalatha mi'atin wa thalathata asyara rajulan ma'ahum fursanun wa sittu adru'in wa thamaniyatu suyufin wa aktsaruhum rajalah. Saat itu mereka berjumlah 313 orang laki-laki. Dengan perincian ada beberapa orang yang berkuda, ada 6 buah baju perang dan 8 buah pedang. Sedangkan kebanyakan mereka adalah berjalan kaki. Ya, subhanallah, jadi 313 orang itu hanya ada 8 pedang. Bisa dibayangkan mereka itu di awal-awal perang harus berperang dengan bergantian membawa pedang. Baru mungkin setelah ada kemenangan mungkin bisa merampas dari pedang-pedang musuh. Jadi di awal-awal perang umat Islam hanya bermodalkan 8 buah pedang yang mereka gunakan untuk bergantian pedangnya. Wa ukhra kafiratun, sedangkan segolongan yang lain adalah kafir. Yarawnahum ayil kufar mithlaihim ayil muslimina ay aktsaru minhum wa kanu nahwa alfin. Mereka, yakni kaum muslimin, melihat jumlah orang kafir itu 2 kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Artinya jumlah orang kafir lebih banyak dari jumlah kaum muslimin, di mana jumlah orang kafir saat itu kurang lebih 1000 orang. Ra'yal ain ay ru'yatan dhahiratan mu'ayyinatan, yaitu penglihatan dengan mata kepala, artinya menurut pandangan lahir. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumlah pasukan kafir saat itu adalah sekitar 1000 orang, sementara jumlah pasukan muslimin hanya 313 orang. Ini berarti jumlah pasukan kafir saat itu adalah 3 kali lipat dari jumlah pasukan muslimin. Namun Allah Subhanahu wa taala menampakkan dalam pandangan kaum muslimin musuh mereka itu hanya 2 kali lipat dari jumlah mereka. Allah Subhanahu wa taala menyedikitkan jumlah musuh di mata kaum muslimin adalah agar hati mereka tidak gentar, tetap teguh dan berani dalam menghadapi pasukan musuh. Ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada kaum muslimin. Sementara sebaliknya orang-orang kafir, mereka melihat jumlah orang Islam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mata mereka 2 kali lipat dari jumlah sebenarnya, agar mereka kaget, gentar dan bingung. Wa qad nasarahumullah ma'aqilatihim, dan sungguh Allah telah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang berjumlah sedikit itu. Wallahu yu'ayyidu yuqawwiyu binasri may yasha nasrahu, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya kepada siapa yang dikehendakinya untuk ditolong. Inna fi dzalika al-madhkuri la'ibratan liulil absar lidzabil basair. Sesungguhnya pada yang telah disebutkan itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Afala ta'tabiruna bidzalika fatu'minun. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari perkara tersebut sehingga kamu menjadi beriman? Pemirsa yang dirahmati Allah, dari kajian kali ini paling tidak kita bisa mengambil pelajaran. Ada 2 poin besar yang kita bisa ambil dari pelajaran kali ini. Yang pertama,
adalah bahwa kekafiran dan penolakan terhadap dakwah Islam itu akan mengakibatkan orang tersebut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkretnya adalah bagaimana yang dialami oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka Allah hancurkan pada perang Badar, atau sebagaimana yang terjadi pada Raja Fir'aun yang telah Allah tenggelamkan di lautan. Begitu juga kaum-kaum yang terdahulu. Semakin keras penolakan terhadap Islam, maka semakin keras pula azab yang akan mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Harta benda anak mereka sudah tidak akan ada gunanya lagi ketika azab itu telah tiba. Selanjutnya poin yang kedua, bahwa bagi sekelompok orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan pada sekelompok tersebut. Kelompok orang yang berjuang fisabilillah, berjuang untuk menegakkan agama Allah. Jika orang itu betul-betul adalah orang yang berjuang dengan niat menjalankan perintah Allah lillahi ta'ala, maka kelompok itu pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya, sesedikit apapun mereka, atau terlihat betapa lemahnya mereka, akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ya pemirsa, sekian kajian tafsir kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan kali ini betul-betul disertai taufik dari Allah Subhanahu wa taala, disertai syafaat tarbiyah bil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah manadhur bil wudhu zaman radhiyallahu sehingga ilmu kita betul-betul menjadi ilmu yang manfaat masalah fitni wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafaatan wa tarbiyatan khasyatan fitni wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, insyaallah kita akan berjumpa pada kajian selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.